Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat pada para dosen penguji dan pembimbing, Pak Hendro, Bu Robito, Pak Rinaldi, dan Pak Nur. Saya Dr. Romi Sofa akan mempresentasikan hasil TA saya berjudul pengembangan prototipe aplikasi mHealth dengan fitur pembacaan 7-segment display dari alat cek gula darah. Jadi ini ada beberapa ikhtisar, beberapa poin yang saya akan presentasikan. Pertama adalah latar belakang, dasar teori, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, analisis solusi, rancangan solusi, implementasi, kemudian kesimpulan, saran, dan dialog. Yang pertama latar belakangnya. Jadi saat ini perawatan diabetes itu dilakukan dengan mengontrol gula darah sehingga kadar gula darah penderita pasiennya ini memiliki rentang nilai yang normal. Maka dari itu, penderita diabetes ini diminta untuk memantau glukosa secara mandiri dengan sering melakukan tes gula darah. Nah, aplikasi mHealth ini atau mobile health ini dapat membantu penderita diabetes dalam menyimpan hasil pengukuran tes glukosa darah. Nah, saat ini sudah ada alat tes gula darah yang memiliki fitur Bluetooth untuk mengirimkan data langsung ke aplikasi. Tapi hanya 1,4% dari 71 alat cek gula darah itu memiliki fitur tersebut. Umumnya, kebanyakan ini pemasukan data ini secara manual, tapi ini dapat memakan waktu dan berkemungkinan salah. Maka dari itu, solusinya salah satunya adalah model pengenalan citra untuk membaca nilai glukosa darah dari alat cek gula darah dengan kamera ponsel. Mungkin ini ada beberapa teori konsep yang saya ingin jelaskan. Yang pertama ini adalah alat cek gula darah. Jadi alat cek gula darah ini alat yang mampu mengukur kadar glukosa darah dalam dua satuan biasanya, miligram per desiliter atau milimol per liter. Ini ada konversinya 0,1 milimol sama dengan 18 miligram per desiliter. Jadi ini layarnya ini memiliki menggunakan 7-segment display untuk menampilkan nilai glukosanya. Cara untuk menggunakannya, ini pertama memasukkan sebuah strip test, jadi contohnya di atas ini, lalu meneteskan darah ke strip testnya. Nanti setelah beberapa detik alatnya akan mengeluarkan nilai glukosanya. Nah, jadi ada beberapa tipe tes gula darah yang dipakai dari alat glukosa darah itu. Yang pertama, oral glucose tolerant test. Ini seberapa baik insulin tubuh ini bisa menurunkan gula. Jadi ini tes gula darah 2 jam setelah meminum cairan glukosa yang disiapkan secara khusus. Lalu ada random plasma glucose, yaitu tes yang dilakukan bisa kapanpun. Diasumsikan pasiennya ini makan sebelumnya sehingga kadar gulanya itu lebih tinggi. Lalu ada fasting plasma glucose, yaitu tesnya ini dilakukan setelah 8 jam tidak makan atau minum kecuali air. Ini nilai glukosa darahnya dalam miligram dan milimol berdasarkan 3 tes tersebut. Dan ini klasifikasi nilai glukosa darahnya. Nah, untuk oral glucose tolerance test ini biasanya dilakukan oleh tenaga profesional dan di klinik atau di hospital ya. Jadi ini tidak baik untuk digunakan untuk pemantauan mandiri. Sedangkan random plasma glucose ini hanya bisa menampilkan nilai diabetes saja. Jadi dia tidak bisa dilakukan untuk pemantauan mandiri lah. Sehingga nilai untuk fasting plasma glucose ini yang saya akan pakai untuk nilai klasifikasi kadar gulanya. Lalu ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tugas akhir saya. Yang pertama oleh Channel dan Alami, lalu menjalankan 7-segment display ini menggunakan metode Otsu dan random forest. Prosesnya dia ini menggunakan binarisasi metode Otsu, lalu digunakan noise removal untuk menghilangkan noise, lalu mensegmentasi angka-angkanya menjadi angka-angka individu, lalu melakukan excise sesuai dengan input classifiernya, lalu klasifikasi dengan random forest classifier. Kekurangannya adalah dia ini harus menetapkan kotak pada aplikasinya, karena binarisasi metode Otsu ini sangat bergantung pada kontras background dan angkanya. Jadi dia ini harus ditetapkan kotak region of interest. Lalu modelnya ini disimpan pada server, jadi waktu prediksinya itu lama gitu ya. Lalu metrik akurasinya ini 98,2% untuk akurasi dan effort score-nya 97,8%. Lalu yang kedua ini ada Moira, melakukan pembacaan dengan convolutional neural network. Ini dia hanya preprocessingnya sangat sedikit, yaitu resize sesuai dengan input modelnya, normalisasi
nilai gambarnya menjadi 0 sampai 1 ya, lalu diklasifikasi dengan CNN. Jadi kekurangannya dia hanya menggunakan modelnya saja, tidak aplikasinya, tapi ini akurasinya sangat bagus dengan F1 skornya 99,7. Lalu ini yang ketiga ya, metode ketiga, pembacaannya dengan pengolahan citra dan artificial neural network. Proses yang digunakannya adalah image enhancement untuk memperbagus kualitas gambar, ekstraksi blok ini berupa segmen-segmen individu ya. Lalu penyaringan bloknya untuk menghilangkan false positif dan ekstraksi fitur bloknya tersebut. Lalu bloknya ini di clustering untuk menyatukan segmen-segmen itu menjadi satu angka utuh. Lalu diklasifikasi masing-masing angkanya menghasilkan nilai glukosa. Kekurangannya adalah dia hanya menggunakan model dan ekstraksi bloknya ini terkadang gagal mendeteksi segmen. Misalnya angka 8 itu tengahnya hilang jadi angka 0. Nah, ANN ini sering salah mengklasifikasi 7 menjadi 1 karena perbedaannya hanya satu segmen di atasnya. Metrik akurasinya akurasi untuk 93% dan F1 score 87%. Rumusan masalahnya yaitu saya ingin melatih model untuk dapat mendeteksi dan mengenali angka 7 segment display dari alat cek gula darah. Lalu mengembangkan aplikasi mHealth yang dapat menggunakan model tersebut untuk membaca, menyimpan hasilnya dan menampilkan datanya. Tujuannya ada 3, melatih model yang dapat mendeteksi dan mengenali angka 7 segment display dari alat cek gula darah, mengembangkan aplikasi mHealth yang dapat memperoleh gambar, menggunakan model untuk membaca, menyimpan hasil dan memvisualisasikan datanya. Lalu yang ketiga, mengevaluasi kinerja model dan aplikasi. Batasan masalahnya, yang pertama, aplikasi ini hanya berupa prototipe. Jadi ditekankan lagi ya dari dulu tidak ada. Lalu yang kedua, proses pembacaan ini hanya tidak dilakukan pada huruf alfabet. Jadi hanya nilai glukosanya saja. Tanggal dan waktu pada device alat cek gula darahnya itu diabaikan. Lalu yang ketiga, aplikasi ini tidak melakukan pengiriman rekaman darah yang telah disimpannya ke sebuah sistem medis luar. Jadi tidak ada berkomunikasi untuk tenaga medis profesional untuk dianalisis. Jadi dari latar belakang sudah ada masalahnya dijabarkan. Ada masalah satu lagi yaitu alat cek gula darahnya ini memiliki 2 satuan, miligram per desiliter dan milimol. Nah, kedua nilainya ini, 2 satuan ini memiliki rentang nilai yang berbeda dalam mengklasifikasi nilainya, sehingga perlu dibedakan ya dalam bacanya. Maka perbedaan antara miligram dan milimol adalah dalam milimol ini dia ini memiliki tanda koma biasanya karena rentangnya itu dari 5,6 sampai 7 milimol, sedangkan kalau miligram itu 100 sampai 130. Maka dari itu modelnya ini juga akan mendeteksi tanda koma untuk menentukan satuannya. Penyimpanan hasilnya juga harus bisa menangani perbedaannya ya, satuan mana yang disimpan, lalu visualisasi datanya bisa menampilkan grafiknya dalam kedua satuan tersebut. Analisis solusinya untuk model pembacaan angka ini ada 2 pendekatan, machine learning dan deep learning. Untuk pendekatan machine learning ini dia itu butuh modul extractive feature sendiri sebelum untuk modul klasifikasi angkanya. Tapi pendekatan deep learning ini mampu mengekstraksi fitur dan klasifikasi dalam satu model. Jadi dia dipilih. Sebelumnya dalam penelitian juga yang menggunakan CNN itu lebih baik ya, nilai metrik akurasi sama F1 skornya. Nah, model deep learning yang digunakan adalah convolutional neural network karena dia itu model yang dapat menerima masukan berbentuk matriks, dan citra itu kan matriks ya, matriks X yang pixel, nilai pixel. Arsitekturnya yang digunakan adalah YOLO 11. Jadi YOLO ini adalah CNN, model CNN yang menggunakan pendekatan regresi tunggal, berarti single stage ya. Jadi sekali jalan dapat melakukan bounding box dan kelas untuk menghasilkan bounding box di kelas ya. YOLO 11 ini merupakan model-model yang diperkenalkan oleh Ultralytics pada 30 September 2024, jadi sangat baru, yang terbaru ya. Kelebihannya dari YOLO sebelumnya itu ekstraksi fiturnya lebih baik, akurasinya tinggi dengan parameter yang lebih sedikit, dan desain arsitektur dan pelatihan yang lebih efisien. Ini ada grafik perbandingan YOLO dengan YOLO sebelumnya, YOLO 11 dengan YOLO sebelumnya. Dan ini ada cara YOLO ini melakukan inferensinya. Jadi dia melakukan
mencari bounding box dan mencari keras, lalu disatukan menghasilkan deteksi finalnya. Lalu untuk aplikasi mHealth-nya sendiri, ini akan diimplementasikan dalam operating system Android karena dia memiliki market share yang terbesar. Jadi dia ini digunakan oleh banyak orang, sekitar 93% ya pada Desember 2024. Jadi market share terbesar. Fitur-fitur yang akan dikembangkannya ini pengambilan gambar dengan kamera, pembacaan angka dengan model, penyimpanan hasil pengukuran basis data, dan visualisasi data jadi grafik. Untuk langkah-langkah pengerjaannya ada pengumpulan set data, pelatihan model, konversi dan kuantitasasi model, evaluasi model, pengembangan aplikasi mHealth, dan pengujian aplikasi mHealth. Untuk pelatihan model, konversi kuantitasasi model, dan evaluasi model ini dilakukan pada Google Colab Pro. Sedangkan pengembangan dan pengujian aplikasi ini dilakukan pada laptop dan HP saya. Untuk rancangan aplikasinya sendiri ya. Jadi ini ada citra dari kamera, yang dari citra kamera ini akan dilakukan inferensi dengan model pembacanya. Hasilnya itu ada beridentifikasi angka dan komanya. Lalu angka dan komanya ini akan diklasifikasi satuannya berdasarkan keberadaan tanda koma tersebut, menghasilkan nilai glukosa darahnya dan satuan glukosanya. Lalu hasil pembacaannya ini akan dimasukkan ke basis data hasil pengukuran glukosa darah. Dari basis data ini bisa diambil visualisasi data dan daftar semua datanya. Untuk implementasinya, pertama pengumpulan set data, saya mencari set data publik. Ini ada dua, yang pertama dari Kaggle ya, oleh Data Cluster Lab, ada 223 gambar. Nah itu saya rasa belum cukup, jadi saya cari ada set data yang lain, ketemu di RoboFlow oleh Workspace dengan 1345 gambar, menghasilkan total 1568. Dari gambar itu, ini adalah pembagian berdasarkan satuannya. Jadi ada 1000 satuan dalam miligram dan ada sekitar 500 untuk satuan millimol. Jadi ada imbalance ya, millimolnya lebih sedikit. Lalu citra-citra tersebut dianotasi. Anotasinya berupa bounding box dan kelasnya. Bounding box yang itu ditempatkan pada setiap objeknya. Jadi kelasnya ini ada 10 kelas, yang tadi koma, dan angka dari 0 sampai 9. Berikut ini jumlah objek-objeknya berdasarkan kelasnya. Setelah itu, set datanya itu dibagi menjadi 3 set ya, training, validasi, dan tes. Dengan pembagian 70%, 20%, dan 100%. Dari set training ini akan dilakukan augmentasi data untuk menambah variasi data. Ini augmentasi yang dilakukan itu rotasi sekitar 15%, shear 15 derajat horizontal dan vertikal, brightness besar 15%, dan blur 0 sampai 2,5 pixel. Untuk setiap satu data yang ada di set training itu dihasilkan 3 gambar yang diaugmentasi. Ini jadi 3 kali dari ini. Lalu untuk dari set data itu akan digunakan untuk pelatihan model. Jadi ada 5 varian ukuran YOLO 11, tapi hanya 3 yang digunakan, small, medium, dan large. Yang nano ini tidak digunakan karena walaupun size-nya dia kecil, tapi dia presisinya juga sangat kecil ya, jadi saya rasa tidak baik. Lalu ada lagi yang XL tidak digunakan karena walaupun size-nya jadi 2 kali dari L, tapi presisinya ini hanya naik sedikit, jadi tidak worth it. Nah, hyperparameter yang digunakan dalam pelatihannya ini adalah epoch-nya itu 1000, passion-nya itu 100. Passion ini adalah epoch dengan tanpa peningkatan metrik evaluasi, sehingga dilakukan early stopping untuk tidak sampai overfitting. Image size inputnya ini 640, lalu optimizer yang digunakan ini otomatis. Jadi dia ini akan pustakanya itu akan library-nya itu akan memilih optimizernya, learning rate, dan momentum. Dia ini memilih stochastic gradient descent, learning rate-nya 0,01 dengan momentum 0,9. Nah, lalu model hasil pelatihannya itu memiliki format Python, sedangkan untuk aplikasi yang digunakan itu harus memiliki format TensorFlow-like. Maka dari itu harus dikonversi dan dilakukan kuantisasi. Kuantisasi ini untuk
mengurangi presisi bit pada model sehingga ukurannya kurang, inversi waktunya kurang, tapi metrik akurasinya juga bisa berkurang, makanya nanti harus dibandingkan. Jadi dengan pustaka ini langkah konversinya seperti ini, dari model hasil pelatihan PyTorch ke OMNX ke TensorFlow. Nah, dari TensorFlow ini terdapat 3 pilihan presisi bit, float 32, 16, dan integer 8. Tiga-tiganya saya buat untuk dibandingkan. Ini ada aplikasi health-nya saya buat. Setelah memilih model yang paling bagus, akan diimplementasikan pada aplikasi health. Jadi ada 5 halaman. Ini halaman dashboard, ada grafiknya. Lalu ini ada halaman kamera untuk mendapatkan gambar alat cek gula darahnya dari kamera untuk dimasukkan. Lalu ada daftar data, ini daftar semua data, ada nilainya, klasifikasi nilainya, tanggal, tombol delete, tombol edit. Lalu ada penambahan manual kalau ini tidak berhasil atau kameranya tidak bisa, masukkan nilai glukosa dan satuannya. Untuk edit ini ya, di tombol edit ini perbedaan sama, mirip sama ini, tapi ada tambahan data ini, waktu pengukuran dilaksanakan. Nah, untuk pengujiannya, cara pengujiannya jadi ada 2 pengujian. Yang pertama itu evaluasi modal dan pengujian aplikasi untuk menjawab rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama ini itu untuk menguji model dengan mendapatkan evaluasi metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, waktu inferensi, dan ukuran file. Sedangkan yang rumusan yang kedua yang untuk aplikasi ini untuk menguji fitur-fitur aplikasi dengan melakukan pembacaan sutra. Metrik pengukuran yang tadi ini ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Akurasi ini presisi yang benar dibandingkan dengan presisi semua. Prediksi yang benar dibandingkan dengan prediksi semua prediksi. Untuk presisi ini true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false positif. Untuk recall ini true positif dibagi dengan true positif tambahin false negatif. Sedangkan F1 score ini adalah gabungan antara presisi dan recall. Seperti ini, 2 dikali presisi kali recall dibagi presisi tambah recall. Lalu menggunakan matriks itu akan dilakukan evaluasi model. Ini model hasil pelatihannya. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score ini semakin besar bersamaan dengan ukuran varian Euro 11. Jadi Euro 11L yang large ini lebih besar daripada medium dan lebih besar daripada small. Tapi besarnya itu juga mengikuti dengan semakin besar pada waktu inferensi dan ukuran file. Nah, model yang terbaik dari akurasi, presisi, recall, dan F1 ini adalah yang model varian large, tapi untuk model yang small ini memiliki waktu inferensi dan ukuran file yang terbaik. Jadi yang small ini waktu inferensi dan ukuran file yang terbaik. Lalu pengujiannya, hasil model yang setelah dilatih itu dikonversi dan dikuantisasi lalu dievaluasi lagi dengan perbandingannya. Jadi bisa dilihat ini perbandingan antara masing-masing model dari kuantisasinya. Nah, dari akurasi, presisi, dan recall dan F1 score ini untuk model yang base float 32 dan float 16 ini tidak ada perbedaan. Ini karena model PyTorch ini disimpan dalam FP16, jadi FP16 nya ini tidak akan bertambah, tapi ada pengurangan pada kuantisasi yang integer 8. Nah, untuk metrik untuk waktu inferensi dan ukuran filenya sendiri, semakin kecil presisi bitnya maka akan semakin cepat waktu inferensinya dan semakin kecil ukuran filenya. Model yang memiliki akurasi, presisi, recall, dan F1 score terbesarnya itu adalah Euro 11 yang large dengan presisi 16 bit. Lalu model yang memiliki waktu inferensi dan ukuran file terkecil adalah model Euro 11 small dengan integer 8. Nah, model yang dipilih untuk diimplementasikan dalam aplikasi yaitu Euro 11 small dengan integer 8. Alasannya adalah
Dia ini memiliki akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang tidak lebih jauh dari YOLO 11L FP16, hanya sekitar 3%. Waktu inferensinya 5 kali lebih cepat dari YOLO Large 14.16 dan ukuran filenya 4 kali lebih kecil dari YOLO 11 Large FP16. Nah, lalu aplikasi ini juga diuji dengan melakukan pembacaan gambar. Gambar yang diuji ini adalah 156 gambar dari dataset ini. Jadi semua gambar dataset ini akan digunakan untuk mengetes pada aplikasi. Gambarnya ini memiliki variasi kondisi, contohnya ada satuan miligram, satuan milimol, miring, jauh, dan blur. Hasilnya adalah akurasinya 97,34% dan F1 score-nya 98,34%. Dengan waktu inferensi rata-rata pada aplikasi sekitar 2 detik. Perbedaannya ini 2 detik pada aplikasi, sedangkan tadi sebelumnya sekitar 300 detik pada Google Colab. Itu karena di aplikasi ini kan beda ya lingkungannya, dan di aplikasi ini hanya bisa menggunakan CPU. GPU HP saya ini tidak support, jadi semakin berat semakin lama karena tidak pakai GPU. Nah, kesimpulannya telah dilakukan pelatihan terhadap 3 model varian ukuran YOLO 11. Modelnya ini sudah dikonversi dan dikuantisasi menjadi presisi FP32, FP16, dan integer 8. Model yang dipilihnya itu YOLO 11 small dengan integer 8 untuk diimplementasikan pada aplikasi. Nah, modelnya ini memiliki akurasi 94,14%, F1 score-nya 97,03%, waktu inferensi 300 milisecond pada Google Colab dan 2 detik pada aplikasi dengan ukuran file 11,4 MB. Aplikasi ML-nya telah berhasil dikembangkan dengan fitur pengambilan gambar, pembacaan angka, penyimpanan hasil pembacaan, dan visualisasi data. Aplikasi ML ini setelah diuji dengan 156 gambar menghasilkan akurasi 97,34% dan F1 score 98,34%. Aplikasi ini memiliki ukuran 85,5 MB. Sarannya, melakukan penelitian dengan arsitektur CNN lain, contohnya MobileNet, EfficientNet, EfficientNet, dan EfficientDeadline. Lalu menambah jumlah gambar untuk lacak gula darah dengan satuan yang milimol karena tadi sangat kecil ya gambarnya, jadi balance. Lalu melakukan pengembangan lebih lanjut pada aplikasi ML, contohnya penyimpanan cloud sehingga data penggunanya tidak hilang ketika aplikasi dihapus, dan penggabungan dengan sistem luar sehingga dapat dibagikan ke tenaga medis. Selanjutnya kamera, saya contohnya pakai gambar, bisa baca 264, saya pencet save value, ya, bisa diambil, ternyata bisa ya, 264. Lalu saya coba lagi satu lagi, save value. Bisa. Ini coba satu lagi. Terus coba gambar dulu. Ini untuk gambar miring ya, 87. Gambar yang ini ada 87. Ini bisa diganti satuannya milimol, miligram, bisa diganti grafiknya, grafik lainnya. Ini ada 2 garis untuk diabetes dan diabetes. Di bawahnya ada average-nya 7 hari.
bulan dan all time. Lalu ini ada grafik untuk pie chart, ini persennya. Ada normal, prediabetes, diabetes, dan low. Lalu di sini ada tombol, ini untuk membuka daftar papersnya. Ini ada 87, coba ganti jadi 88. 88 bisa dihapus, jadi lalu ini bisa masukkan secara manual. Dan bisa bacaan dengan galeri.